Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. InsyaAllah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ad-Durratul Bahiyah. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan tentang kata yang di-i'rab dengan huruf. Ada mutsanna, jama' mudzakkar salim, al-asma'us sittah dan al-amtsilatul khamsah. Kemudian kita telah membahas bahwasannya tanda-tanda i'rab total semuanya 14. 4 darinya adalah tanda dasar, tanda asalnya, dan 10 darinya adalah tanda pengganti dari tanda dasar. Sekarang kita masuk pembahasan baru, yaitu tentang harakah muqaddarah. Dan kita sudah pelajari ini di Tuhfatul Ushabiyah. Yang pertama, harakah muqaddarah karena apa? Ta'adzur. Kedua, thiqal. Ketiga, munasabah. Alhamdulillah, sahal insyaallah. Faslun, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala tuqaddarul harakatu thalathu. Ditakdirkan harakat yang 3. Yang pertama, fil ismil mudhafi ila ya'il mutakallimi, pada isim yang disandarkan kepada ya mutakallim, atau kita kenal dengan apa? Munasabah. Contohnya gulami wabni. Di sini dia muqaddar ala ma qabla ya'il mutakallim. Mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatil munasabah. Ditakdirkan 3 harakat semuanya. Marfu dengan dhamma muqaddarah, mansub dengan fathah muqaddarah, majrur dengan kasrah muqaddarah. Yang kedua, di sini kata penulis adalah wa fil ismil mu'rabi alladhi akhiruhu alifun lazimatun, yaitu pada isim mu'rab yang akhirnya adalah alif yang tetap. Ini yang kita kenal dengan apa? Ta'adzur. Dan dinamakan juga nanti isim maksur. Seperti al-fata, al-mustafa, wa musa, wa hubla, wa yusamma maksuran, dan dinamakan isim maksur. Di muhtarat pun juga sudah kita lalui isim maksur. Yang ketiga, wa tuqaddaru dhammatu wal kasratu fil ismil mu'rabi alladhi akhiruhu ya'un lazimatun maksurun ma qablaha, dan ditakdirkan dhamma dan kasrah. Tadi pada ta'adzur itu semua ditakdirkan sebagaimana pada munasabah. Marfu dengan dhamma muqaddarah, ja'al fata, mansub dengan fathah muqaddarah, ra'aitul fata, majrur dengan kasrah muqaddarah, marartu bil fata. Dan yang ketiga di sini tuqaddaru dhammatu wal kasratu, ditakdirkan dhamma dan kasrah saja. Yaitu pada isim mu'rab yang akhirnya ya tetap lazimah. Ya sukun tetap, maksurun ma qablaha, di kasrah apa yang sebelumnya. Ini yang kita kenal dengan apa? Mana min zuhuriyahnya apa? Thiqal. Santum. Kenapa fathah tidak ditakdirkan alias nampak? Karena ringannya, li khiffatiha. Wa yusamma mangkusan, dan dinamakan mangkus, isim mangkus. Contohnya yauma yad'ud da'i. Saksi pembaca di situ mana, Faruq? Ad-da'. Ahsan. Muhti'ina ila ad-da'a. Di situ yauma yad'ud da'i marfu. Tanda rafanya mana? Dhamma muqaddarah alal ya. Ya-nya mana dihapus tapi. Mana amin zuhuri hasiqal. Muhti'ina ila ad-da'. Di sini ila ad-da'i majrur. Tanda jarnya kasrah muqaddarah alal ya, ya-nya dihapus tapi. Wa tadhharu fihi al-fathatu li khiffatiha, dan nampak padanya fathah karena ringannya fathah. Ajibu da'iyallahi.
Saksi pembahasannya mana di situ? Da'iya, nampak fathahnya dalam keadaan mansub. Itu pada isim ya. Tadi isim disandarkan kepada ya mutakallim, isim akhirnya alif lazimah yang dinamakan isim maksur, mana amin zuriyahnya ta'adzur. Kemudian yang ketiga, isim yang akhirnya ya sukun tetap di kasroh sebelumnya, namanya adalah isim mangkus, mana amin zuhuriyahnya thiqal. Kemudian sekarang tentang fi'il. Wa tuqaddaru ad-dhammatu wal fathatu fil fi'lil mudhari'il mu'talli bil alifi. Ini juga ta'adzur. Ditakdirkan dhamma dan fathah pada fi'il mudhari' mu'tal bil alif. Masuk dalamnya ta'adzur ya. Zaidun yakhsha walan yakhsha, saksi pembahasan di situ mana Mas Aldi? Dan juga walan yakhsha. Zaidun yakhsha, yakhsha di sini fi'il mudhari' mu'tal bil alif, marfu dia. Maka tanda rafa'nya dhamma muqaddarah. Mana amin zuhriyahnya apa Anas? Ta'adzur ahsan. Walan yakhsha, lan yakhsha di sini al-fi'liyah marfu mansub majzum. Lan yakhsha mansub ahsan dengan lan dan tanda nasabnya fathah muqaddarah. Alal alif, mana min zuhriyahnya apa? Nazif. Alhamdulillah. Naam, ta'adzur. Kemudian wa tuqaddaru ad-dhammatu faqat fil fi'lil mudhari'i al-mu'talli bil wawi awil ya'i, dan ditakdirkan dhamma saja pada fi'il mudhari' mu'tal dengan waw atau ya. Contohnya yad'u wa yarmi. Di sini dia ditakdirkan hanya dalam keadaan marfu saja, tanda rafa'nya dhamma muqaddarah. Adapun dalam keadaan mansub fathahnya nampak karena ringannya. Wa tadhharul fathatu lan yad'u wa lan yarmiya. Wal jazmu fi salasati bil hadfi kama taqaddama, dan jazm pada ketiga itu. Maksudnya apa ketiga? Mu'tal bil alif, fil mudhari mu'tal bil waw, dan fil mudhari mu'tal bil ya. Itu dia tanda jazmnya dengan penghapusan huruf illah sebagaimana telah lalu. Asy-syarh qala asy-syarihu hafizallahu ta'ala qawluhu faslun. Hadzal faslu ma'qudun li dzikril mawadhi' allati yakthuru fiha taqdirul harakati kulliha aw ba'dihha fil asma'i wal af'ali. Hadzal faslu, fasal ini ma'qudun ditetapkan li dzikril mawadhi'i, untuk menyebutkan tempat-tempat allati yaktsuru fiha, yang banyak di dalamnya, dalam tempat tersebut takdirul harakat, semuanya atau sebagiannya pada isim dan fi'il. Dan ini alhamdulillah sudah kita lalui. Ada yang ditakdirkan karena ta'adzur, ada yang karena thiqal, ada yang karena munasabah. Di sini penjelasannya nggak serinci dan nggak sejelas apa yang di Tuhfah. Bisa antum kembali lagi ke Tuhfah. Oleh karena itu ana sering ulang-ulang murojaah. Wa qawluhu nahwu gulami wa bani. Yang pertama itu munasabah, isim yang disandarkan kepada ya mutakallim. Kamu katakan ja'a gulami wa ra'aitu gulami wa marartu bi gulami, ditakdirkan semua harokatnya dalam keadaan rafa dhamma muqaddarah, nasab fathah muqaddarah, jar kasrah muqaddarah. Fa gulami fi hadhil amthilati mu'rabun bi harakatin muqaddaratin ala ma qabla ya'il mutakallimi. Gulami pada contoh-contoh ini ja'a gulami, ra'aitu gulami, marartu bi gulami, mu'rab dengan harakah muqaddarah, harakat yang disembunyikan atas apa yang sebelum ya mutakallim. Mana amin zuhuriha, yang mencegah dari nampaknya adalah ishtighalul mahalli bi harakatil munasabati wa hiyal kasratu,
Sibuknya kedudukan dengan harokat penyesuaian dan dia kasrah. Udah kita jelaskan di Tuhfah. Nggak perlu diulang. Tinggal antum buka kembali itu Tuhfah. Kalau antum buka kembali Tuhfah itu lebih tertata dia. Fa innal araba iltazamu ayyatu biha qabla ya'il mutakallimi limujanasatiha laha fastahala hina idzin al-maji'u bi harakatil i'rabi qabla al-ya'i. Perhatikan, fa innal araba, karena sesungguhnya orang Arab, iltazamu, mereka mengharuskan, ayyatu biha, mendatangkan dengannya, hak kembali ke kasrah. Orang Arab mengharuskan mendatangkan dengan kasroh qabla ya'il mutakallim, sebelum ya mutakallim, yaitu udah sering kita ulang-ulang. Ya cocok sebelumnya kasroh, waw cocok sebelumnya domah, alif fathah. Jadi orang Arab itu mengharuskan untuk datang dengan kasroh sebelum ya mutakallim. Limujanasatiha, karena jenisnya, karena sejenisnya, laha terhadapnya. Karena sejenisnya kasroh terhadap ya kasroh mar. Fastahala hina idin, maka tidak mungkin ketika itu al-maji'u bi harakatil i'rabi qabla al-ya, maka tidak mungkin ketika itu datangnya harakat i'rab sebelum ya. Nggak bisa dhammah, nggak bisa fathah. Nggak bisa doma kalau marfu, nggak bisa fathah kalau mansub, nggak bisa kasroh kalau majrur. Karena orang Arab sudah menetapkan sebelum ya kasroh. Jadi itu dia udah sibuk untuk menyesuaikan diri dengan ya. Jadi nggak bisa datang harokat i'rab sebelum ya. Idil mahallul wahidu, karena tempatnya satu sebelum ya. Misalnya gulami, cuman mim, cuman satu tuh tempatnya. Dan satu huruf la yaqbalu harakataini, tidak menerima dua harokat, benar bukan? Satu huruf bisa gak menerima dua harokat? Gak bisa. Gula mumi gak bisa, gak ada gula mumi. Fi anin wahidin, dalam satu waktu. Karena tempatnya satu, gak bisa menerima dua harokat dalam satu waktu. Fi anin itu waktu. Wa gulamu mudhafun wal ya'u mudhafun ilaihi. Wa mithluhu ibni, dan semisalnya juga ibni. Lihat di Tuhfah lebih jelas enggak? Lebih jelas ya. Dijelaskan dulu munasabah. Apa itu munasabah? Qul ismin udhifa ila ya'il mutakallim, contoh-contohnya, i'rabnya. Kemudian ma ma'nal munasabah, benar bukan? Ada juga. Wa qawluhu wa yusamma maqsuran, ini yang ta'adzur. Mana amin zuhuriyahnya ta'adur, isim mu'rab ya akhirnya alif lazimah, fata, mustafa, musa, hubla, dinamakan isim maksur. Perhatikan di sini ada faidah. Kenapa al-fata, al-mustafa, musa, hubla dinamakan isim maksur? Kan dia mana amin zuhuriyahnya apa? Ta'adur. Oke, Anda tekankan itu, jangan sampai lupa. Yusamma maksuran, dinamakan maksur. Al-maksuru ma'khudhu minal qasri. Maksur diambil dari kata al-qasr, yaitu perbatasan. Pembatasan, bukan perbatasan. Pembatasan. Kenapa? Isim yang diakhiri akhirnya alif lazimah dinamakan isim maksur. Yang maksur artinya dibatasi. Diambil dari kata qasr, yaitu pembatasan. Wa huwa lughatan, dan dia definisi secara bahasa al-qasr, pembatasan itu definisi secara bahasa adalah al-habsu, menahan. Perhatikan, ana ulangin karena nanti di sini ada dua sebab. Faedah luar biasa ini. Kenapa isim yang diakhiri alif lazimah dinamakan isim maksur? Apa arti maksur? Dibatasi. Maksur ya. Maksur dibatasi. Dan maksur diambil dari kata al-qasr. Apa arti al-qasr? Pembatasan. Oke. Dan al-qasru, pembatasan, dia definisi secara bahasa adalah al-habsu, menahan ya. Pembatasan ya menahan.
ditahan, nggak boleh lewat sini gitu kan. Kenapa dinamakan isim maksur? Kalau isimnya akhir alif lazimah, lihat di sini ada dua sebab. Pertama, li'annahu mahbusun 'anil maddi. Karena bahwasanya dia tadi al-habsu apa? Menahan. Karena bahwasanya dia ditahan dari mat. Beda kalau kayak samaun. Nah, itu antum kan kalau dalam Al-Qur'an gimana bacanya? Berapa harokat? Mat wajib muttasil berapa harokat? 4 atau 5? Samaun. Jaa berapa harokat? 4 atau 5 dalam Al-Qur'an ya. Mat wajib muttasil, udah belajar belum antum? Oke. Jaa idza jaa. Nah, begitu kan? Gimana antum? Baca idza jaa nas gitu kan? Rullahi wal fath. Di sini isim maksur dia ditahan dari mat. Oleh karena itu panjangnya cuma 2 harokat. Benar bukan 2 harokat tuh? Al-fata, Al-Mustafa, Musa, Hubla, ditahan tuh. Nggak bisa 4 sampai 5 harokat. Cuman 2, ditahan dari mat. Ini alasan pertama. Oleh karena itu isim yang diakhiri alif lazimah dinamakan maksur. Dibatasi karena dibatasi matnya. Cuman 2 harokat. 2 harokat yang benar? Bukan 4 atau 5. Namanya harokat kan? Atau harokat benar ya? 4 atau 5 harokat. Oke. Atau sebab yang kedua, au anduhuril harakati, atau ditahan ya, di situ atof ke almat. Jadi mahbusun anil mat dan mahbusun an duhuril harakati. Sebab yang kedua, karena ditahan dari nampaknya harokat. Isim yang di akhir alif lazimah dinamakan maksur. Sebab yang kedua, karena ditahan dari nampaknya harokat. Dan buktinya harokat nggak nampak. Lalu mana sebab yang lebih kuat, yang lebih cocok? Di sini kata pensyarah, wa ta'lilul awwalu ansabu. Sebab yang pertama lebih sesuai, yaitu ditahan dari mat. Faedah ini luar biasa. Jadi bisa antum tanya teman antum di luar kan, ini isim yang di akhir alif lazimah dinamakan apa? Isim maksur. Apa arti maksur? Dibatasi. Kenapa dinamakan isim maksur? Antum bilang ada 2 sebab. Yang pertama, li'annahu mahbusun 'anil mat, karena bahwasanya dia dibatasi dari mat, dicegah dari mat, gak bisa panjang 4-5 harokat sebagaimana samaun jaa, dia cuma 2 harokat tuh, ditahan dari mat. Atau sebab yang kedua, karena ditahan dari nampaknya harokat. Buktinya harokat nggak nampak, doma nggak nampak, doma muqaddarah, fathah nggak nampak, fathah muqaddarah, kasrah nggak nampak, kasrah muqaddarah. Paham insyaallah? Sebab yang pertama lebih sesuai, yaitu ditahan dari mat. Biqaulihim al-maksuru wal mamdudu, dengan perkataan mereka maksur dan mamdud. Karena sesuatu bisa dikenal dengan lawannya. Ya, kalau antum belajar dengan ilmu tajwid itu yang jaa itu mamdud. Tapi kalau fata itu namanya maksur. Atau dalam ilmu nahwu juga bisa. Sama itu alif apa? Alif mamdudah. Adapun fata alif maksur. Udah itu. Wa innama quddirat fihi al-harakatu, sesungguhnya disembunyikan di dalamnya harakat li ta'adzuri tahrikil alifi, karena tidak bisanya berharokat alif. Karena tidak bisa berharokatnya alif. Alif nggak bisa berharokat. Ta'adzur uzur apa ya? Nggak bisa. Karena nggak bisa berharokatnya alif. Oleh karena itu ditakdirkan harokatnya. Taqulu ja'al fata wa ra'aitul fata wa marartu bil fata.
Kalau kita di Tuhfatul Ushobiyah lebih enak. Apa makna ta'adzur? Annal alifa la taqbalul harakata aslan likauniha mulazimatan lisukun. Ja'al fata ra'aitul fata marartu bil fata fal fata fi hadhil amthilati mu'rabun. Maka fata pada contoh-contoh ini mu'rab bi harakatin muqaddaratin, dengan harakat yang disembunyikan di atas alif. Mana amin zuhuriha ta'adzuru, yang mahal ini dan pakai ta'adzur. Wa qawluhu wa yusamma manqusan, ini fiqal, ya isim yang diakhiri ya sukun tetap sebelumnya kasrah. Sumya manqusan, kenapa dinamakan mangkus? Apa arti mangkus? Dikurangi, naqsun, kurang. Kenapa dinamakan dikurangi mangkus? Li'annahu naqasa minhu ba'dul harakati. Itu sebab yang pertama. Atau yang kedua, auli annahu yuhdhafu akhiruhu litanwini. Nahwu da'in wa qadin wal hadfu naqsun. Dinamakan mangkus dikurangi li'annahu naqasa minhu ba'dul harakat. Karena bahwasanya kurang darinya sebagian harakat, benar bukan? Dhamma dan kasrah enggak bisa nampak, kurang. Sedangkan fathah bisa. Tapi dhamma dan kasrah enggak bisa, kurang berarti. Kurang darinya sebagian harakat. Atau sebab yang kedua, li'annahu yuhdhafu akhiruhu litanwini, bahwasanya dihapus akhirnya untuk tanwin, yaitu kalau tidak kemasukan al dan dia dalam keadaan marfu atau majrur, dihapus akhirnya. Da'in, qadin, benar bukan? Udah kita pelajari bukan? Udah. Isim mangkus kalau tidak kemasukan al dan dia dalam keadaan marfu dan majrur, maka ya-nya dihilangkan dan sebelumnya di kasratain, da'in qadin, dihapus akhirnya. Wal hadfu naqsun, dan penghapusan itu adalah kurang. Dihapus akhirnya dan penghapusan itu kurang. Paham insyaallah? Jadi kalau antum nanya, ya kenapa isim yang diakhiri ya sukun tetap di kasrah sebelumnya itu dinamakan isim mangkus? Antum jawab, karena bahwa saya kurang darinya sebagian harakat. Yang nampak cuma fathah, dhamma dan kasrah enggak nampak, kurang berarti sebagian harakat. Atau karena bahwa saya dihapus akhirnya kalau tidak kemasukan al. Dan dihapus berarti kurang. Nah gitu. Wa inna ma quddirat fihi ad-dhammatu wal kasratu li ajli thiqali al-hasili fil lafzi. Fa inna al-ya'a taqbalu al-harakata walakinnaha thaqilatun 'alayha. Wa inna ma dhaharatil fathatu lil khiffati al-hasilati fil lafzi. Wa inna ma quddirat fihi dhammatu wal kasratu, dan sesungguhnya ditakdirkan di dalamnya dhamma dan kasrah. Kenapa? Li ajli thiqali, karena berat. Al hasili fil lafzi, yang terjadi dalam pelafatan. Karena berat yang terjadi dalam pelafatan. Qadiyu, ja'al qadiyu, marartu bil qadiyi, berat. Fa innal ya'a taqbalul harakata, sesungguhnya ya itu menerima harakat. Walakinnaha thaqilatun 'alaiha, akan tapi berat di atas harakat tersebut. Adapun fathah nampak, wa inna ma dhaharatil fathatu, nampak fathah lil khiffati al hasilati fil lafzi, karena ringan yang terjadi dalam pelafatan. Mudah insyaallah. Kalau di Tuhfatul Ushobiyah apa thiqal? Annal wawa wal ya'a yaqbalanil harakata walakinnaha thaqilatun 'alaihima, walakinnaha thaqilatun 'alaihima. Masyaallah. Fada'i fil mithalil awwali fa'ilun, maka da'i pada contoh yang pertama dia fa'il. Yauma yad'ud da'i, ya kalau kita lihat di matan itu yauma yad'ud da'i, fa'il dia. Wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya al-mahdhufati, dan tanda rafanya adalah dhamma muqaddarah di atas ya yang dihapus ya-nya, takhfifan, untuk meringankan. Mana amin zuhuriha as-thiqalu, yang menjaga dari nampaknya thiqal. Wadda'i fi tsani, dan da'i pada contoh yang kedua apa? Contoh yang kedua di situ muhti'ina ila da'. Fi tsani majrurun wa 'alamatu jarhi kasratun muqaddaratun kalladzi qablahu, yaitu tanda jarnya adalah kasrah yang disembunyikan seperti sebelumnya, yaitu kasrah muqaddarah alal ya'i al mahdzufati takhfifan mana amin zuhuri ya thiqalu, itu seperti sebelumnya, enggak diulang lagi ya, biar enggak panjang maksudnya di situ, diringkas. Wa da'iyallahi pada contoh yang ketiga fi tsalifi mansubun alal maf'uliyati, mansub
sebagai maf'ul bih. Ajibu da'i Allah. Wa qad zaharat fihi al-fathatu li khiffatiha, nampak padanya fathah karena ringannya. Wa qawluhu nahwu Zaidun yakhsha, ini pada fi'il mudhari' mu'tal bil alif, ini ikutnya ke ta'adzur, munasabah atau fi'il ta'adzur. Fa yakhsha fil awwali marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu 'ala al-alifi mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru. Wa yakhsha yang kedua yaitu walan yakhsha mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu 'ala al-alifi li ta'adzuri. Nah, ini yang ketiga. Yang selanjutnya wa qawluhu yad'u wa yarmi fil mudhari' mu'tal bil waw au bil ya. Ini maksudnya masuknya munasabah ta'adzur atau fiqal? Fiqal. Ahsan. Kullun minhuma fi'lun mudhari'un marfu'un. Setiap dari keduanya fi'il mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu muqaddaratu 'alal wawi. Tanda rafanya adalah dhamma al-muqaddara di atas waw pada yang pertama, yad'u. Wa 'alal ya pada yang kedua, yarmi. Mana amin zuhuriha fihi ma as-siqalu. Mencegah dari nampaknya pada keduanya adalah siqal. Dan contoh lan yad'uwa fayad'u fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'alal wawi. Ya, dia nampak karena ringan. Dan semisalnya lan yarmiya nampak karena ringan. Wa inna ma dhaharatil fathatu fihi ma li khiffatiha. Dan sesungguhnya nampak fathah pada keduanya karena ringannya. Wa qawluhu bil hasfi kama taqaddama, dengan penghapusan sebagaimana yang telah lalu, fi alamatai al jazmi.